Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apa sih kesan pertama lawan jenis melihat dirimu. Entah itu melihatmu hanya sebatas melalui foto kah, atau mungkin pandangan ketemu langsung gitu ya, walaupun sekelibat gitu ya, kamu lewat gitu ya, atau mungkin dari seseorang yang memang ada perkenalan langsung dengan dirimu. Ya, jadi kita mau tahu kesan-kesan apa yang mereka lihat dari dirimu ya. Oke, baik. Nah, yang video ini mari uploadnya untuk pembacaan rame-rame ya. Tapi nanti mari akan upload juga dengan judul yang sama, tapi nanti itu tuh per zodiak. Oke, baik. Mari mungkin ambil 4 kartu aja kali ya. Biar nggak panjang-panjang juga. Apa 5 ya? 5 aja dah. Oke, sip. Jadi di situ ini kartu pertama ya. Ini kartu kedua. Ini kartu ketiga. Ini kartu keempat dan ini kartu kelima. Monggo, silahkan kamu pilih. Boleh pilih 1, boleh pilih 2, atau boleh juga pilih semuanya ya. Boleh aja. Oke, baik. Di sini mari akan mulai ya dari kartu yang pertama. Bagaimana kesan lawan jenis ketika pertama kali melihat dirimu? Oke, baik. Di situ ada Four of Swords. Jadi kayaknya kamu ini tuh bawaannya tenang banget gitu ya. Barangkali dari foto kelihatan kalem gitu ya. Atau ketika berjabat tangan sama kamu, kayak kerasa gitu, kamu punya energi, vibe-nya kamu itu tuh vibe orang yang memang bawaannya itu tuh cool gitu ya. Bawaannya itu tuh seperti yang kalem. Nah, kayak gitu. Kamu mungkin ya ketika dalam pertemuan pertama kali ini terutama ya. Nah, di situ tuh kayak kamu nggak banyak bicara gitu ya. Kamu seperti sedang tenggelam kepada pikiran-pikirannya kamu sendiri. Walaupun orang pada melihat ya, pada tahu kalau kamu itu tuh mencobanya tetap untuk menyimak apa yang mereka sampaikan ke kamu, apa yang mereka ucapkan gitu ya. Tetapi mungkin di sana itu tuh tidak banyak ya respon langsung dari dirimu. Hanya ngomong 1, 2, 3 kata aja gitu ya. Sementara lawan jenis mungkin sudah yang seperti berbuih-buih gitu ya ngomongnya sama kamu hanya menjawab seperlunya aja gitu ya. Kamu hanya kayak menanggapi apa yang mereka pertanyakan atau apa yang mereka perbincangkan gitu ya. Tetapi mungkin inisiatif dari kamu untuk melemparkan pertanyaan rasa-rasanya kurang gitu ya. Jadi yang seperti kayak bisa aja orang agak-agak canggung ketika pertama kali dengan dirimu gitu ya, ngobrol pertama kali dengan kamu gitu ya. Ada canggung-canggungnya mungkin untuk beberapa orang, terutama yang hampir-hampir sama kayak kamu, nggak terlalu banyak ngobrolnya gitu ya. Nah, jadi mungkin di situ tuh ada ketemu sama awkward momennya di sana gitu ya. Jadi kayak menghabiskan waktu itu tuh lebih banyak saling diam-diamnya. Nah, kayak gitu ya. Tapi ya enak ya, energinya kamu terasa adem gitu, terasa kayak yang tidak ini ya, tidak yang kerasa krusu gitu ya, bukan kayak tipe cewek atau cowok yang kayak petakilan gitu ya, enggak. Tapi di situ tuh adem dan kalem. Oke, baik ya. Mungkin itu aja dulu untuk kamu yang memilih kartu pertama. Mari masuk ke kartu kedua. Kira-kira apa ya kesan pertama lawan jenis ketika melihat dirimu? Keren. Nah, jadi di sini tuh orang-orang akan melihat ya, lawan jenis akan melihat kalau kamu itu tuh orangnya energik banget gitu lah. Kalau kamu itu tuh mungkin ya juga ada yang baby face di sana. Usianya sudah berapa gitu ya, tapi raut wajahnya kok masih kayak bocil kayak gitu ya. Mungkin juga spiritnya kamu itu tuh spirit kayak yang orang gak ada beban hidupnya gitu ya.
seperti kamu menganggap bahwa kehidupan ini tuh adalah tempat untuk kamu berpetualangan gitu ya. Kamu tipe orang yang kayak asik, menyenangkan, baru pertama kali aja ngeliat kamu sudah kayak ada daya tarik yang cukup kuat ya, mereka tangkep gitu. Walaupun hanya sebatas ngelihat fotonya kamu, tapi kayak kelihatan kamu itu tuh orangnya yang seperti mudah untuk dideketin gitu ya, mudah untuk disahabatin gitu ya, untuk ditemenin gitu ya. Kamu kayaknya terbuka, kamu juga welcome di sana. Secara penampilan juga kayaknya kamu punya penampilan yang ada ciri khasnya. Entah itu tuh modern kah gayanya kamu gitu ya. Atau mungkin ada kekhususan gitu ya, ada keotentikan dari gayanya kamu gitu ya, nggak ngikutin zaman gitu ya, tetapi kok masih kelihatan stylish di sana gitu ya. Kemudian mungkin di sini tuh lebih banyak kesannya ketika ada pertemuan langsung dengan kamu. Kayak kelihatan kamu itu tuh orangnya ceria gitu ya, kayak kelihatan lincah di sana ya. Kok kayak kelihatan di situ tuh juga, ini maaf ya, mari ngomongnya secara fisik dulu. Kayak mungkin secara fisik juga kamu menarik di situ, montok kah di sana ya, berisi dadanya, pinggulnya berisi gitu ya. Jadi di situ tuh, atau misalnya bibirnya kamu sensual, kerlingan matanya kamu kok yo menggoda gitu. Padahal mungkin ya bukan sengaja kamu mau ngegodain orang dengan menampilkan hal-hal seksualnya kamu gitu ya. Tetapi ya memang terpancar aja, ketangkep aja sama mereka sisi-sisi seksualnya kamu yang cukup menggoda di sana gitu ya. Jadi walaupun baru pertama kali kenalan sama kamu, tapi di situ itu seperti kayak yang cepet akrab dengan dirimu. Walaupun kamu cewek ya, tapi kayak kelihatan mudah baur sama kamu, mudah ada keintiman dengan dirimu gitu ya. Kamu juga mungkin wawasannya luas di sana, atau kamu kayak yang cukup antusias gitu ya dalam event pertemuan dengan mereka gitu ya. Atau mungkin kalau di sana tuh ada interaksi secara online, tapi tektoknya dalam online itu tuh kayak yang enak gitu loh ya di sana, kayak yang seru, cepet langsung serunya, ngobrol pembukaan, baru lagi bilang hai sama kamu, udah langsung kamu sambut dengan vibrasi yang mereka tangkap. Vibrasimu itu tuh vibrasi yang bersahabat gitu, yang welcome, yang terbuka. Nah, di situ ya. Jadi ada sisi sensualnya kamu, ada sisi kekanak-kanakannya kamu, tapi kekanak-kanakan bukan kekanak-kanakan apa ya? Bukan kekanak-kanakan yang menjengkelkan gitu ya. Enggak, tapi anak-anak yang kayak polos kah gitu ya, atau yang kayak ceria aja, yang kayak riang aja, gembira aja, yang kayak gitu itu ya. Jadi kayak pandangan pertama orang bisa seperti, aku pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Nah, kira-kira kayak gitu. Atau mungkin orang yang kayak melihat bahwa kamu ada rasa takjub melihat seseorang gitu ya, melihat dia mungkin dari pandangan matanya kamu kah, atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan kamu yang menggali tentang dirinya. Jadi seperti kayak yang kamu bukan dianggap kepo ya, kamu bukan dianggap yang seperti SKSD-an gitu ya, sok kenal, sok akrab gitu ya. Enggak, tapi yang kayak kelihatan kalau kamu itu tuh mau ada jalinan dengan mereka gitu ya, ada relationship dengan mereka, entah itu tuh bukan langsung ya, maksudnya kamu itu tuh langsung buas mau menerkam mereka agar mereka mau menjadi kekasihmu, enggak. Tapi setidaknya di sana itu tuh untuk penjajakan yang bisa aja berkemungkinan menjadi satu hubungan pacaran, itu tuh kok kayaknya gampang dengan dirimu. Bukan kamu murahan, bukan, tapi daya tarikmu di situ tuh kuat. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 2. Sekarang Mari akan masuk untuk membaca kartu nomor 3 ya. Kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis ketika melihat dirimu? Oh, walah, kenapa kamu? Apa belakangan hari ini kamu banyak sedihnya?
Jadi kesedihannya kamu itu tuh nampaknya terpancar gitu dari raut wajahmu, dari gestur tubuhmu gitu ya. Kok kayak kelihatan kamu itu tuh lagi banyak sedihnya gitu loh ya. Atau ya mungkin kamu ketika bertemu dengan lawan jenis, eee, gini ya, yang seperti orang yang mungkin tertutup gitu ya, kayak seolah-olah kamu punya trauma dalam hubungan asmara, dalam hubungan percintaan, kayak gitu ya. Jadi seperti kamunya lebih banyak muramnya, atau mungkin bukan soal percintaan yang bikin kamu sedih, tapi ya kehidupan secara generalnya kamu gitu ya. Mungkin kamu ya punya trauma masa kecil kah gitu ya, atau mungkin kamu punya trauma di urusan pekerjaannya kamu, bisnisnya kamu, keuangannya kamu, studinya kamu gitu ya. Jadi seperti kayak kamu itu tuh nggak bisa nutup-nutupin gitu loh, apa yang menjadi gejolak emosionalnya kamu. Kamu langsung, kayak nggak ada filternya gitu, langsung terpancar gitu. Seperti kamu itu tuh bikin orang jadi kayak ngerasa agak-agak tumbuh ya, welas asihnya melihat dirimu gitu loh. Jadi kayak yang beberapa seperti yang cepet gitu loh. Kayak kepengen tahu tentang kamu, ada apa memangnya dalam hidupnya kamu gitu ya. Kesedihan apa yang saat ini sedang kamu alami gitu ya. Kesusahan apa yang memberatkan kamu gitu. Jadi kayak kelihatan kamu itu tuh bukan dalam posisi lagi lega gitu ya. Jadi mungkin ya kamu perlu healing juga di sini ya. Kamu perlu healing, kamu perlu juga kayak merilis gitu loh. Tumpukan-tumpukan pengalaman masa lalunya kamu ya, secara emosional tentu saja ya di dalam dirinya kamu. Tetapi ya tentu saja kalau kamu lagi ketemu sama orang yang dari Pisces, Scorpio, Cancer, ya mereka-mereka itu kan orangnya sangat-sangat intuitif ya. Jadi mungkin ketika kamu bertemu dengan mereka-mereka itu ya, 3 zodiak terutama yang Mari sebutkan barusan, kamu itu tuh bisa memancing rasa iba, rasa kasihan dari mereka ke kamu gitu ya. Atau mungkin kayak yang terharu kepada dirimu. Nah, untuk beberapa ini bisa justru energinya vice versa. Ketika pertama kali melihat kamu, ini tuh bisa orang kayak nganggep bahwa kamu itu udah cukup expert ya, mematahkan hati banyak lawan jenisnya kamu. Entah mungkin karena ngelihat kamu charming banget gitu ya, kamu kok kelihatan di situ tuh karismatik banget, atau mungkin pancaran playboy-nya kamu, playgirl-nya kamu gitu ya. Jadi orang yang kayak langsung ngerti gitu ya, atau merasa gitu ya, merasa seperti kamu ini tuh sudah banyak ya deretan-deretan laki-laki atau perempuan yang sudah kamu luluh lantakkan hatinya mereka. Seperti itu ya. Mungkin juga orang kayak ngerasa bahwa dalam dalam keadaan kamu yang sebegitu menariknya, tapi mungkin kamu di situ tuh kok kayak susah untuk dideketin ya, susah untuk dijangkau gitu. Nah, dari situlah yang mereka mungkin merasa bahwa ada makhluk seindah dirimu, tetapi sudah pasti hanya menjadi angan-angan belaka saja untuk bisa ngedapatin kamu dengan mudah gitu. Jadi ibaratnya kalaupun mau ngedeketin kamu harus ada effortnya, harus ada perjuangannya, dan mereka-mereka bisa aja di situ itu tuh kayak yang ragu juga ya, walaupun udah bereffort begini dan begitu, bisa-bisa aja effortnya mereka-mereka tidak akan digubris sama kamu gitu ya. Nah, di sana ya. Jadi kamu ini tuh orang yang sebegitu indahnya, sebegitu menariknya, karismatiknya gitu ya. Tetapi kok seperti hanya bisa sedap dipandang mata saja, tidak untuk disentuh, apalagi untuk dimiliki gitu ya. Karena kamu pasti mungkin punya kriteria yang tinggi gitu ya. Dengan melihat gayanya kamu, penampilannya kamu,
Kamu nggak bakalan mau sama orang yang sembarangan gitu ya. Kamu mau sama orang yang punya kualitas tinggi kayak gitu ya. Yang dimana mungkin kualitas-kualitas orang yang bisa deketin kamu, yang menarik perhatiannya kamu, hanyalah sederetan segelintir manusia aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu bisa cepat memancing rasa inginnya orang untuk memilikimu, tapi buru-buru juga mereka di sana itu tuh akhirnya tahu diri gitu loh. Orang seperti dirimu ndak akan mudah untuk ditaklukkan. Nah, begitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang memilih kartu nomor 3. Baik, Mari akan masuk untuk membacakan kartu nomor 4 ya. Kira-kira apa sih yang bikin orang ya lawan jenis apa kesan pertama lawan jenis ketika melihat dirimu? Wow. Oke. Baik ya. Jadi pada pandangan pertama orang langsung tahu siapapun yang bisa memilikimu pastilah orang yang akan dikatakan manusia beruntung gitu ya. Nah, di sana soalnya kayak mungkin auranya kamu juga enak gitu ya, vibrasinya kamu itu tuh kok kayak vibrasi yang unik, yang beda gitu ya. Di sana ya. Jadi aura karismatik, vibrasinya kamu itu tuh kayak bukan sembarangan gitu loh. Jadi mungkin orang-orang bisa entah keliru, entah bagaimana gitu ya. Tapi orang-orang bisa kayak ngelihat kamu tuh bukan sembarangan manusia gitu ya. Kamu itu tuh mungkin ya kalau dipresentasikan gitu ya, mungkin jenis orang kayak kamu ada hanya satu di antara let's say 5.000 manusia gitu ya, atau satu di antara 1 juta manusia. Nggak tahu Mari ada apa dengan dirimu ya, tapi yang jelasnya lawan jenis akan melihat kalau kamu itu tuh lain banget gitu, nggak kayak cewek rata-rata, nggak seperti layaknya pria rata-rata gitu loh. Ada sesuatu kekhasan di dalam dirimu, ada satu keunikan di dalam dirimu gitu ya. Tapi khas dan uniknya itu tuh kayak elegan gitu loh, yang kayak anggun kah kayak gitu ya. Nah juga seperti yang kan ada tuh ya, bisa apa kalian bisa lihat atau enggak ya, tapi Mari tuh ada beberapa kali melihat hanya sekilas pandang ya, wah ini orang lain ini, bakalan bisa sukses dalam hidupnya gitu ya, atau ini bakalan nikah sama orang kaya nih, kaya raya kayak gitu ya, atau ini bakalan jadi orang berpangkat kah gitu ya, atau ini religius banget kah kayak gitu. Yang pentingnya dalam hidup kamu gak akan mungkin dapat menjalani hidup yang biasa-biasa aja gitu ya, pasti yang glamor kah yang kayak gitu ya. Jadi kamu itu tuh pada pandangan pertama bikin lawan jenis tuh takjub, langsung cepet takjub gitu ya. Cuman kalau kartu ini tuh berbeda dari kartu yang nomor 3. Jika kartu nomor 3 itu kan indah tapi tidak bisa dimiliki. Namun kalau dirimu indah dan orang kayak ada datang gitu loh. Semangatnya orang, kekuatannya orang ingin deket sama kamu gitu ya, lawan jenis. Ingin deket sama dirimu gitu. Nggak yang langsung jiper tarik mundur dari kamu gitu ya. Tapi kayak yang ada dorongan gitu, tiba-tiba datang dari dalam dirinya mereka. Walaupun kamu luar biasa seperti apa adanya kamu, tapi kayak orang justru terpacu gitu loh. Gimana ya caranya ngedeketin kamu ya? Gimana ya caranya bikin kamu itu tuh terpesona pada mereka ya? Soalnya mereka itu tuh belum ya, ini tuh udah kayak, kalau bisa ya Mari gambarkan mungkin kayak nganga gitu loh, ngelihat kamu, ada ya orang kayak gini ya gitu. Kayak Barbie misalnya gitu ya tampilannya kamu. Wah, udah kayak artis Korea misalnya. Wah, udah kayak gaya
artis Hollywood misalnya kayak gitu ya. Tapi kayak yang justru ada daya tariknya orang untuk bisa ngedapetin kamu gitu. Tapi ini terutama orang-orang yang memang, ini bukan orang sembarangan juga ya yang punya daya tarik besar ke kamu ya. Mari rasa orang-orang yang dari level kehidupan yang sama dengan kamu. Soalnya kalau Mari lihat dengan energinya kamu seperti ini tuh sudah seperti tersortir secara alamiah aja ya. Kamu akan bergaul di kalangan-kalangan tertentu aja. Misalnya di kalangan yang memang religius gitu ya, atau mungkin kamu bergaul di sosial pebisnis sukses gitu ya, atau mungkin kamu di kalangan pejabat, atau mungkin kamu di kalangan selebgram kah gitu ya, atau ya selebriti mungkin kayak gitu ya. Jadi ini tuh kamu nggak akan mungkin ini Mari lihat tuh bergaul dengan, maaf ya, orang yang nggak genah, orang yang nggak jelas, kayaknya nggak mungkin di situ. Ya, kamu itu tuh akan secara alamiahnya berkumpul dengan mereka-mereka yang punya kekasan juga sama seperti dirimu, gitu ya. Jadi ya, kalaupun ada orang deket-deket sama kamu, ya itu orang-orang yang memang bagus-bagus, baik-baik, sukses juga dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang misalnya orang kerjanya mocok-mocok, kerjanya nggak jelas, Mari rasa pastilah nggak akan langsung tahu diri gitu ya, nggak pakai sedih-sedih, nggak pakai gimana, langsung tahu diri kalau kamu itu tuh bukan levelnya mereka gitu ya. Atau misalnya ini orang yang punya niatan jahat gitu ya, misalnya playboy, playgirl gitu, Mari rasa itu secara otomatis akan tereliminasi oleh semesta, nggak bisa deket-deket sama kamu gitu. Kalaupun bisa deket, sebentar aja bisa deketnya, habis itu ya tergeser dengan sendirinya gitu ya. Karena nampaknya Mari kamu memang ditakdirkan dalam kehidupan kamu yang ini punya pengalaman-pengalaman yang cenderungnya itu tuh banyak yang baik-baiknya gitu ya, banyak yang manis-manisnya, banyak yang indah-indahnya, seperti itu ya. Nah di sana, dan ketika mereka melihat kamu secara fisik, tentu saja ya, ini tuh maaf mungkin kamu ya memang pakai hijab gitu ya, mana hijabnya juga pakai cadar barangkali ya. Tetapi walaupun kamu tertutup dengan sebegitu baiknya auratnya kamu, namun seks appeal-nya kamu itu tuh nendang gitu lah. Walaupun hanya bisa melihat matamu aja gitu ya, kan gitu ya teman-teman muslimah yang tertutup rapi gitu ya, itu kan hanya matanya aja ya yang mungkin kelihatan gitu ya. Selainnya itu tuh yang kayak ya udah terbalut dengan lebar kayak gitu kan, tapi hanya melihat matamu, lawan jenis itu tuh kayak yang langsung menebak-nebak, wah ini pasti seksi nih, wah ini tuh pasti mulus nih, wah ini tuh pasti apalah kayak gitu ya. Langsung secara seksual langsung bisa berkelana tuh imajinasinya mereka gitu. Atau kalau misalnya kamu ini tuh cowok gitu, nah jadi cewek-cewek itu tuh langsung menggambarkan gitu, wah ini tuh pasti dadanya bidang, perutnya six pack misalnya kayak gitu ya. Ini ini tuh ya vitalitasnya tinggi ya kayak gitu ya. Wah kamu langsung kelihatan macho gitu loh, kamu kelihatan gentle banget gitu ya. Jadi mari rasa orang akan banyak gitu ya menilai kamu tuh pada pandangan pertama pada hal yang positifnya aja gitu. Sebutlah apa yang bisa dipositifin orang menilai seorang laki-laki atau seorang wanita gitu. Nah kira-kira begitulah ya. Mari nggak bisa beberkan satu-satu gitu, karena soalnya ini tuh panjang banget gitu ya, panjang banget. Kamu cantik, kamu wangi, kamu ya menarik, kamu ya seksi, pinter. Nah ini ya, kamu juga pinter, wawasannya di sana tuh luas gitu ya. Kamu kayak kelihatan juga murah hati, kamu kayak kelihatan orangnya itu tuh kalau ngomong, kalau melakukan sesuatu
seperti yang ikhlas gitu loh. Ngomong tuh jujur gitu ya, melakukan sesuatu tuh ikhlas gitu lah. Kayak nampak kebaikan hatinya kamu itu tuh langsung gitu ya, nampak langsung kebaikan hatimu. Nah kayak gitu ya. Jadi mungkin orang kayak ngerasa bahwa wah ini tuh amal solehnya udah banyak nih gitu ya. Jadi ya apa, kalau kamu misalnya memang nyari imam gitu ya, atau wanita solehah gitu ya, ya kamu bakalan bisa cepet dapet gitu loh. Soalnya ya orang-orang akan ngelihat kalau kamu itu tuh material wife atau husband, material husband gitu ya. Nah di sana jadi intinya siapapun yang bisa dapatin kamu, pastilah itu orang yang sangat amat beruntung. Nah seperti itu aja ya secara garis besarnya. Soalnya banyak rentetan-rentetan ngomong sama kamu, kamu kelihatan cerdas gitu ya, kamu kayak kelihatan wawasannya luas gitu, pinter banget, intelektual banget. Nah kayak gitu ya, atau mungkin ya tadi religius banget gitu. Ini kok kayak udah cara ngomongnya kamu seperti cara ngomong orang yang kalangan internasional, nah, kira-kiranya kayak gitu ya. Nah di sana, dan enak interaksi sama kamu itu tuh enak. Orang respect sama, orang ingin deket sama kamu, tetapi kedekatan dengan dirimu itu tuh berdasarkan karena respect gitu ya, bukan karena nafsu gitu ya sama kamu, enggak. Tapi kayak yang merasa bahwa karakternya kamu itu tuh pasti karakter orang baik gitu ya, karakter wanita baik-baik atau karakter pria baik-baik gitu ya. Jadi kamu itu ibaratnya seperti suami idaman atau istri idaman. Nah kayak gitu ya kesan pertama lawan jenis melihat dirimu. Oke, baik, mari akan bacain kartu terakhir ya, kartu nomor 5. Kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis ngelihat kamu? Wah, ini kamu tuh langsung kelihatan lembut ya, walaupun kamu cowok gitu ya, tapi sisi maskulinnya kamu memang kelihatan, namun sisi feminimnya kamu juga nampak gitu loh. Jadi misalnya begini, kamu santun gitu ya, walaupun mungkin kamu kayak kelihatan garang gitu ya secara potongan raut wajah gitu ya, atau mungkin dari tubuh fisiknya kamu itu tuh kayak yang laki banget gitu, tapi kamu santun gitu loh ya. Misalnya pertama kali bertemu dengan dirimu, kamu yang kayak langsung menghargai keberadaan wanita gitu ya, dengan cara memperlakukan wanita dengan baik gitu ya. Kamu langsung santun bersalaman, memperkenalkan dirimu misalnya gitu ya. Gestur-gestur tubuhnya kamu nggak bikin cewek-cewek jadi takut gitu ya kalau kamu cowok. Atau misalnya kalau kamu cewek, gestur tubuhnya kamu itu tuh nggak kayak bikin laki-laki menjadi risih, enggak. Justru orang yang melihat dirimu itu tuh kayak langsung ingin menunjukkan ya sisi terbaiknya mereka ke kamu. Soalnya belum ngapa-ngapain aja kamu hanya ngelihat raut wajahmu, air mukamu ya, air wajahmu ya, tahu ya air wajah ya. Apa itu namanya air wajah? Carilah ya di Google ya. Air wajahnya kamu itu tuh udah adem gitu loh. Udah yang kalem gitu ya. Ayu kamu ya, ayu ya. Ayu gitu. Ya kalau kamu cewek. Kamu cantik tapi ayu gitu. Enggak yang cantik ngebosenin gitu ya. Tapi cantik yang ayu, yang manis gitu loh. Ya, manis gitu loh. Ya, lembut gitu. Kayak kelihatan kamu itu tuh penyayang. Nah jadi orang-orang bisa kayak ngelihat kalau lawan jenis ya, ngelihat kamu itu tuh ya cocok untuk dijadiin pacar gitu aja gitu ya. Karena ketika kamu menjadi pacarnya mereka, kayak ada rasa pasti aku aman gitu ya, nggak dikasarin, nggak dilecehkan gitu ya, nggak disemena-menain gitu. Nah di sana ya, karena kelihatan kamunya itu tuh baik hati. Senyummu itu loh, senyumnya mungkin bukan senyum lebar kayak gimana gitu ya, tapi kayak kelihatan senyumnya itu tuh datang dari hati.
senyumnya itu tuh tulus gitu ya. Itu kesan pertama lawan jenis. Senyummu kok kayak kelihatan tulus. Mungkin beberapa senyumnya malu-malu ya, karena ini untuk beberapa kayak ngelihat kesannya terhadapmu itu tuh kamu agak tertutup, agak pemalu. Tapi bukan berarti kamunya di sana tuh antisosial ya. Tidak, hanya ya begitulah karakter dirimu gitu ya. Nggak yang terlalu vulgar, nggak yang terlalu ya tidak terlalu vulgar, tidak terlalu mencolok kayak gitu ya modelnya kamu ya. Nah di sana jadi kayak kelihatan mungkin kamu agak ya ini ya, nggak terlalu ingin menjadi sorotan gitu aja ya. Nah di sana. Dan kemudian kamu banyak diamnya kali ya. Pendiam, kamu tuh lebih kayak cocok sebagai pendengar saja kali ya. Jadi kayak yang ngobrol-ngobrol sama kamu, curhat sama kamu, itu tuh kayak mereka merasa diterima oleh dirimu. Rasa empati dan simpatinya kamu, mereka lihat itu tuh tinggi gitu loh ya. Nah di sana. Dan kemudian ya adem ya, deket sama kamu itu tuh kesan pertamanya itu tuh adem gitu ya. Jadi ya penyayang, kamu tuh penyayang, seperti figur ibu, figur bapak, figur kakak, figur abang, figur adik, kayak gitu ya modelnya kamu. Jadi yang seperti kekeluargaan gitu loh, langsung kerasa kekeluargaan. Ya mungkin mereka menilai bahwa kamu dididik dengan baik ya, kamu dibesarkan ya, mari bilang sih dibesarkan aja ya. Kok kayaknya kamu itu tuh dibesarkan dengan baik oleh pengasuhmu gitu. Kamu mungkin ya jauh dari kamu tidak banyak kali ya, kamu tidak banyak mengalami pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman tertekan kayak gitu ya. Jadi muka itu tuh aura diri itu tuh adem jadinya gitu ya, adem gitu lah. Orang betah pasti deket sama kamu karena gini, untuk beberapa kalian itu tuh peduli gitu ya, kayak kelihatan peduli pada kenyamanannya orang gitu, pada kenyamanannya lawan jenisnya kamu ini gitu ya. Jadi kayak yang bisa betah gitu loh, bisa betah deket sama kamu gitu. Dan ini beberapa tuh ya, terutama kalau kamunya cewek ya, ini tuh lawan jenisnya kamu yang berjenis kelamin cowok atau yang energi maskulinnya tinggi, ini tuh bisa kayak ingin banget gitu loh, langsung secara intuitif kayak pengen ngelindungin kamu, kayak kepengen ngejaga kamu, walaupun ya kamu nggak nunjukin kalau hidupmu lagi terancam gitu. Tapi barangkali mereka menilai sayang banget kamu dengan karakternya kamu seperti ini, tampilannya kamu seperti ini. Ini tuh bisa jadi mangsa kejahatan dan mereka itu tuh langsung datang rasa ingin jadi superhero-nya untuk kamu gitu. Nah, di situ ya kamu memancing sisi maskulin mereka itu tuh keluar gitu ya. Jadi mungkin ya kalau kamu cowok, cewek-cewek itu tuh bisa kayak ngerasa bahwa mereka tuh kayaknya harus ngedeketin kamu gitu ya. Mereka harus berani ngedeketin kamu, bukan hanya menunggu kapan kamu yang mendekati mereka ya. Terutama kalau cewek-cewek yang maskulin energinya ya. Tapi ya tentu kalau kamu ketemu sama cewek yang energinya feminim, orang-orang feminim ini tuh tadi tuh yang kayak ngerasa bahwa kamu tuh nggak ancaman, walaupun pertama kali ketemu di mana gitu ya sama kamu, tapi mereka itu tuh kayak ngerasa bahwa kamu nggak bakal ngapa-ngapain mereka, kamu akan melindungi mereka, kamu akan bikin mereka nyaman dekat kamu gitu ya. Nah, kontrol emosinya kamu kayak kelihatan itu tuh stabil banget gitu loh ya. Jadi tidak kelihatan kalau kamu itu tuh keras gitu ya, nggak kelihatan gitu lah. Walaupun tatomu mungkin banyak gitu ya, mungkin kamu ketemu sama mereka kamu lagi ngerokok misalnya gitu ya, tapi itu tuh bukan sebuah citra kalau kamu itu tuh orang bandel, orang nakal, enggak ya. Ya memang kamu
enjoy aja menikmati kamu sedang merokok, bukan gaya-gaya ini orang depresi, ini orang preman ya, tatonya banyak bukan karena ini penjahat, bandit gitu ya, enggak, tapi ya seni. Ini dia seni ya, seni. Nah, anggun, kamu udah pasti anggun, walaupun kamu cowok, anggun gitu ya, kayak kelihatan simple tapi kok elegan gitu. Pokoknya sedep aja lah udah. Secara fisik kamu tuh sedep dipandang mata lawan jenis ya, sedep aja. Kayak yang ini loh, mata itu tuh ngelihat kamu itu tuh seger gitu, ngelihat kamu tuh seger gitu ya, nggak yang norak gitu ya, nggak yang bling-blingnya banyak banget sampai bikin orang silau, nggak yang pasang gaya warna-warni gimana stylenya kamu gitu ya. Simple, polos, tapi anggun, tapi elegan di sana. Itu ya kesannya lawan jenis tentang dirimu. Jadi kayak yang pengen, iya kamu bisa cepet bikin orang jatuh cinta ya. Kamu cepet banget, walaupun baru pertama kali ngobrol sama kamu melalui jarak jauh kah, atau hanya ngelihat fotonya kamu aja di sosial medianya kamu atau di foto profilnya kamu, atau misalnya ketemu langsung sama kamu, Mari yakin mereka akan cepet gitu jatuh hati ke kamu gitu ya, minimal jatuh sayang ya ke kamu gitu ya. Oke, baik, sudah 5-5-nya Mari bacain kartunya. Berarti udah selesai tugasnya Mari di sini. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.